Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Siwati akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar IoT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nur Azizah dengan NIM F1D022081 dengan role programmer. Saya Exo Cesariano dengan NIM F1D022118 sebagai programmer. Dan saya Farid Nanda Syauki dengan NIM F1D02310050 dengan role sebagai desainer. Saya Sidi Natasha Aulia Putri dengan NIM F1D02310109 dengan role designer. Sekian banyak permasalahan di Indonesia, banjir merupakan salah satu permasalahan yang tidak ditemukan solusinya. Nah, dari permasalahan tersebut, kami membangun sistem pemantauan dan peringatan dini banjir berbasis IoT yang dikolaborasikan dengan logika fuzzy dalam pemberian saran tindakan. Sistem ini dirancang dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat dan sistem pemantauan dan solusi tindakan kepada pemerintah kota setempat. Terdapat dua hal yang dibangun, yakni alat pendeteksi IoT dengan ESP32 sebagai kunci utama yang menjadi otak sistem. Kemudian, untuk peringatan pada masyarakat, buzzer digunakan sebagai alarm suara untuk penyandang tunanetra. Dan lampu LED sebagai indikator visual untuk penyandang tunarungu. Website berbasis fuzzy ini yang berdasar pada sensor lainnya dan digunakan sebagai bentuk pemantauan dari pemerintah. Kemudian, di sini kita bisa melihat manfaat dari sistem yang kami buat pertama dari sisi ekologi. Nah, yang pertama, membantu mitigasi kerusakan lingkungan dengan memberikan peringatan dini sehingga tindakan preventif dapat diambil untuk melindungi ekosistem sekitar. Yang kedua, memungkinkan respon yang lebih cepat untuk menangani potensi penyebaran limbah atau polutan yang terbawa oleh arus banjir. Yang ketiga, menyediakan data lingkungan seperti ketinggian air secara real-time yang digunakan untuk analisis dan pengelolaan lingkungan jangka panjang. Kemudian, terdapat juga manfaat dari aspek ekonominya. Yang pertama yaitu mengurangi kerugian finansial dengan memberikan waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengamankan barang berharga, properti, serta barang inventaris lainnya. Kemudian, meminimalkan gangguan pada aktivitas ekonomi dan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan, sehingga mengurangi biaya perbaikan pasca bencana. Lalu yang terakhir yaitu membantu pemerintah mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien karena biaya pencegahan dan persiapan seringkali lebih rendah dari biaya pemulihan. Yang terakhir dari sisi aspek sosial. Nah, yang pertama, meningkatkan keselamatan dan berpotensi menyelamatkan nyawa manusia dengan adanya sistem peringatan dini yang cepat dan akurat secara real time. Yang kedua, memberikan peringatan yang inklusif, memastikan informasi dapat diakses oleh penyandang disabilitas melalui buzzer dan lampu LED. Kemudian, meningkatkan rasa aman dan ketenangan di dalam komunitas serta membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Baik, di sini selanjutnya saya akan memaparkan mengenai komponen apa saja yang kami gunakan untuk membangun sistem pendeteksi dini banjir yang kami buat. Di sini komponen pertama tentu adalah komponen inti, di mana sebagai otak atau pengendali dari perangkat deteksi banjir ini kami menggunakan ESP32 DevKit. Itu sebagai komponen intinya. Kemudian komponen yang kedua itu adalah breadboard, di mana breadboard ini kami gunakan untuk menghubungkan setiap komponen yang ada. Begitu juga dengan kabel nanti tanpa harus nyolder, sehingga hanya dengan memasukkan ke slot-slot yang sudah tersedia dari breadboardnya itu sendiri. Kemudian komponen berikutnya itu adalah komponen sensor berupa sensor jarak, yang mana sensor jarak ini akan kami gunakan untuk mendeteksi ketinggian air sehingga bisa memberikan data yang akan kami klasifikasikan menjadi level siaga ataupun bahaya nantinya. Yang mana sensor untuk mendeteksi jarak ini kita gunakan sensor ultrasonik HCSR04. Kemudian untuk sensor berikutnya untuk menambah data kami menggunakan sensor curah hujan. Di mana sensor curah hujan ini akan membaca data kemudian mengklasifikasikannya apakah itu menjadi kondisi hujan atau tidak hujan. Ini berguna untuk kami mengetahui kondisi lingkungan apakah sedang terjadi hujan atau tidak.
Kemudian untuk sensor yang berikutnya itu ada sensor suhu, yang mana sensor suhu ini selain membaca suhu juga akan membaca kelembapan. Yang kami gunakan adalah dari DHT11. Ini juga untuk menambah data yang kami punya yang nanti akan kami gunakan untuk mengatur logika dan pemberian rekomendasi kepada sistem yang kami buat. Kemudian untuk komponen berikutnya itu ada komponen buzzer, di mana buzzer ini kami gunakan untuk memberikan peringatan berupa suara beep itu ketika ketinggian air sudah mencapai level paling bahaya. Kenapa kami menggunakan buzzer? Ini juga salah satunya untuk teman-teman kami yang penyandang tunanetra, di mana bagi sebagian penyandang tunanetra itu bisa mendapatkan peringatan melalui suara buzzer yang ada di perangkatnya. Kemudian untuk komponen selanjutnya itu ada RGB LED. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketinggian airnya nanti akan diklasifikasikan ke dalam 3 kondisi, siaga, bahaya, atau sebagainya. Yaitu kami visualisasikan ke dalam LED RGB 3 warna, yang mana hijau nanti berarti ketinggian air masih di bawah 50%, kemudian biru itu di antar rentang 50-70%, dan di atas itu akan berwarna merah. Nah, itu menandakan kondisi ketinggian air yang paling berbahaya, dan itu akan juga men-trigger si buzzer yang tadi. Sini juga selain itu, LED juga berfungsi untuk teman-teman kami yang penyandang tunarungu, yang mana dia hanya bisa melihat peringatan melalui visual. Kemudian untuk komponen berikutnya ada resistor, di mana resistor yang kami gunakan itu resistor 740 ohm, di mana resistor ini berguna untuk mengurangi tegangan sehingga tegangan yang masuk ke LED-nya nanti itu tidak terlalu besar. Dan komponen terakhir yang kami gunakan di sistem ini yaitu adalah kabel jumper, di mana kabel jumper ini akan menghubungkan berbagai komponen dan sebagai analoginya sebagai syaraf yang akan mengalirkan sinyal-sinyal antar komponen sehingga setiap komponen dapat terintegrasi dan bekerja sebagaimana mestinya. Itu saja komponen-komponen yang kami gunakan untuk membangun sistem deteksi dini banjir ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan framework IoT-nya, di mana untuk front-end ada 5 framework yang digunakan. Yang pertama ada Tailwind CSS untuk melakukan tampilan agar lebih user-friendly. Chart.js dan Grid.js digunakan untuk tampilan berupa chart dan speedometer. Lalu ada Socket.io digunakan untuk melakukan atau mempertahankan CSS karena data yang diupdate akan selalu reload, dan untuk mempertahankan CSS-nya digunakan framework Socket.io. Lalu ada Bootstrap Icons yang digunakan untuk mengambil icon-icon dalam Bootstrap. Lalu pada backend ada 5 framework yang digunakan. Ada Flash sebagai salah satu penerjemah antara Python dengan front-end-nya. Lalu ada Flash Socket.io digunakan untuk melakukan updating secara real time untuk Flash-nya. Lalu ada Paho MQTT untuk melakukan perhubungan antara komponen IoT-nya. Lalu ada Scikit Fuzzy yang digunakan untuk logika fuzzy-nya, dan Eventlet yang digunakan untuk melakukan atau mempertahankan konsistensi dari Flash Socket.io karena ketika melakukan Flash atau melakukan reload data secara real time diperlukan sebuah bantuan library Eventlet untuk memastikan bahwa program berjalan secara sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terkait dengan flowchart, di mana pada sistem ini ada 3 flowchart yang berjalan secara sekaligus. Yang pertama dari perangkat IoT atau ESP32, di mana ini bermula dengan melakukan inisialisasi atau menghubungkan ESP32 ke Wi-Fi, lalu membaca data sensor dan akan melakukan peringatan secara lokal baik dari buzzer ataupun LED. Lalu data-data mentah tersebut akan dikirim ke MQTT broker, dan untuk flowchart ini akan terus looping hingga ESP unconnected terhadap Wi-Fi. Lalu untuk backend atau Flash atau MQTT, di mana pertama-tama backend akan melakukan atau berlangganan ke topik MQTT-nya. Lalu pesan akan diterima oleh MQTT dan melakukan pemrosesan data melalui logika fuzzy, di mana nanti akan menghasilkan indeks resiko dan rekomendasi. Nah, dari situ akan dilakukan penyimpanan data riwayat ke database melalui SQLite. Lalu data tersebut akan dikirim ke klien melalui WebSocket, di mana data-data tersebut akan diperbaharui setiap 50 data tersimpan. Lalu pada antar muka pengguna
pada dashboard, pertama sistem akan melakukan penghubungan melalui WebSocket dan data akan diterima secara real time dari server. Lalu tampilan akan dilakukan reload setiap 0,2 second, di mana perbaharuan tampilan dashboard akan memuat grafik, status peringatan, nilai sensor dan gauge, serta rekomendasi. Dan hal tersebut akan terus berulang sambil menunggu pembaharuan berikutnya. Baik, ini adalah desain dari project IoT kami yang bernama Siwati. Nah, kami mendesainnya menggunakan sebuah software bernama Tinkercad. Nah, jadi kami menggunakan 3 buah sensor, namun pada Tinkercad itu sensor yang lagi satu, sensor hujan, itu tidak tersedia. Jadi kami hanya menggunakan 2 sensor saja. Dan untuk microcontrollernya, kami menggunakan ESP32. Namun pada Tinkercad juga tidak tersedia, jadi kami menggantinya menggunakan Arduino Uno saja. Nah, untuk output, di sini kami menggunakan 3 buah LED berwarna red, green, dan blue. Kemudian untuk output yang kedua ada buzzer. Dan di sini juga terdapat 1 buah LCD dengan modul I2C yang menampilkan jarak beserta suhunya. Untuk buzzer di sini tersambung pada pin nomor 10. Dan untuk sensor ultrasonic itu tersambung pada pin nomor 8 dan nomor 9. Satu lagi, untuk sensor suhu dan kelembapan tersambung pada pin analog analog input pada pin A0. Kemudian untuk menyambungkan semuanya ini, kami menggunakan 1 buah breadboard, yaitu breadboard mini, untuk menyambungkan komponen-komponennya tanpa menggunakan solder. Oke, itu saja untuk Tinkercad-nya. Terima kasih. Oke, jadi di sini kami akan mendemonstrasikan proyek IoT kami yang bernama Siwati. Jadi, Siwati ini adalah sistem pintar peringatan dini banjir, yang dimana sistem ini memantau ketinggian air sungai dan curah hujan secara real time untuk peringatan dini bencana banjir di wilayah perkotaan. Kemudian sistem ini juga dikolaborasikan dengan menggunakan logika fuzzy untuk penentuan keputusan seperti faktor pendorong resiko dan tindak lanjut dari pemerintah. Untuk awal mula di sini ketinggian air masih level aman dan pengawasan aktif dari pemerintah. Kemudian kita lihat juga di sini ada grafik yang dimana hijau ini adalah kelembapan, kuning adalah suhu, dan biru adalah ketinggian air. Di sini ada status peringatan. Di sini masih waspada dengan ketinggian air masih hanya sekitar 11,3 cm saja. Dan yang terakhir ada suhu udara, kelembapan, dan status hujan. Kita akan demonstrasikan dari sekarang. Kemudian terdapat lampu LED yang menjadi indikator dari level ketinggian air, yang dimana warna hijau yaitu berarti level ketinggian airnya di bawah 50%. Ketika airnya berada di level ketinggian 50-70%, maka warna dari lampunya berubah menjadi warna biru. Oke. Setelah air dituang ke dalam wadah, di sini terjadi peningkatan ketinggian air secara signifikan. Dilihat dari kenaikan grafik ini. Nah, kemudian untuk faktor pendorong resiko, di sini terjadi perubahan juga dari level aman menjadi level siaga, dan tindak lanjut dari pemerintah masih dengan pengawasan aktif karena bergantung dari algoritma yang sudah disusun pada algoritma logika fuzzy. Kemudian untuk status peringatan, di sini sudah ada perubahan ketinggian air dari yang mulanya hanya 11 cm sekarang menjadi 18,1 cm. Dan untuk suhu, kelembapan itu masih sama, dan status hujan belum ada hujan karena kita belum mengenai sensor hujannya dengan air. Sekarang kita akan coba mempraktekkan sensor hujannya. Ketika sensor curah hujannya dikenai air, maka status dalam websitenya akan berubah menjadi hujan. Nah, di sini sudah langsung mengalami perubahan dari status tidak hujan menjadi hujan. Nah, untuk sekedar info, website ini tidak perlu
refresh secara manual juga. Website ini sudah otomatis reload dalam rentang waktu 0,2 second. Dan yang terakhir, kita akan coba peringatan dini untuk siaga banjir. Kemudian terakhir terdapat indikator berwarna merah yang dimana level ketinggian airnya sudah berada di atas 70%. Ketika air sudah di atas ketinggian 70%, maka lampu LED-nya berubah menjadi merah dan buzzernya menyala. Oke, itu adalah sistem peringatan untuk banjir. Jadi LED berubah menjadi merah dan buzzer menjadi aktif. Di sini perubahan terjadi lagi pada grafik, yaitu ketinggian air yang bertambah secara signifikan menjadi pada ketinggian 21,6 cm. Kemudian kita lihat juga pada faktor pendorong resiko, di sini ketinggian air mencapai pada level yang berbahaya dan tindak lanjut dari pemerintah menjadi siaga darurat. Jadi untuk pengalihan aliran ke kanal sekunder. Kemudian karena sensor hujannya tadi sudah dibersihkan, jadi tidak ada hujan kembali terdeteksi pada websitenya. Dan itu saja untuk demonstrasi dari kami. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah kode program untuk memprogram ESP32-nya. Ini kami gunakan bahasa C++. Mana di baris 1-3 ini adalah proses untuk mengimpor library yang kami gunakan. Kemudian sini ada proses untuk mengatur beberapa variabel konstan. Sini digunakan untuk konfigurasi WiFi, konfigurasi dari MQTT, serta topik MQTT yang akan dipublish ke MQTT broker nanti. Sini kami menggunakan MQTT online gratis dari broker.ifmq.com. Kenapa kami menggunakan ini? Karena sebenarnya kami juga menggunakan MQTT lokal dengan Mosquito, yang mana itu menggunakan IP dari perangkat yang tersambung ke jaringan. Namun karena setiap lakukan perpindahan jaringan, kami juga harus mengubah IP-nya. Itu adalah kendala yang kami dapati. Namun MQTT lokal itu lebih terjamin keamanan datanya, sehingga apabila sistem ini nanti akan dikembangkan menjadi sistem yang seutuhnya, itu bagus menggunakan MQTT yang lokal tadi. Namun karena kami hanya membuat prototype, di sini kami menggunakan MQTT online. Ini konfigurasi MQTT, topik MQTT, dan beberapa konfigurasi untuk penomoran PIN yang kami gunakan di perangkat ESP32-nya. Ini juga kami deklarasikan tinggi dari pembacaan sensor dari HCSR04, yang mana kami deklarasikan 25 cm. Ini mengikuti ketinggian wadah yang kami gunakan dalam prototipenya. Selanjutnya di sini adalah fungsi untuk setup WiFi, di mana fungsi ini bakal ngeload data sampai Wi-Fi-nya itu terhubung dengan memanggil wifi.begin dengan memasukkan dua parameter, yaitu SSID dan password yang sudah kita deklarasikan di luar fungsi tadi. Kemudian di sini fungsi untuk reconnect. Fungsi ini untuk mencoba koneksi ke MQTT, yang mana nanti dalam looping fungsi ini akan dipanggil apabila statusnya itu tiba-tiba tidak terkoneksi atau gagal terkoneksi. Fungsi berikutnya itu fungsi utama dari program kita, yang mana fungsi setup ini dimulai dengan menginisialisasikan baud rate dari serial monitor yang kita gunakan di sini, yang mana kita gunain baud rate 115200. Kemudian di sini juga kita inisialisasi proses pembacaan dari sensor DHT, yang mana sensor ini kita sudah include di awal tadi. Dan proses berikutnya itu adalah proses pemberian nilai dari setiap pin, yang mana setiap pin ini kita atur dia sebagai input ataupun sebagai output. Contohnya di sini fungsi dari pin-pin lampu LED RGB-nya itu kita atur sebagai output karena dia bakal menampilkan data atau berupa lampu. Sementara untuk range sensor ini kita atur pinnya sebagai input karena dia bakal membaca data apakah sensor itu menerima air atau tidak nanti, sehingga dibaca sebagai kondisi hujan atau tidak hujan. Kemudian di sini juga kita panggil fungsi setup WiFi yang sudah kita buat tadi dan memulai koneksi ke MQTT-nya. Nah, sini fungsi dari looping setiap iterasi bagaimana pembacaan datanya. Jadi sini yang pertama yang wajib dideklarasikan di sini adalah client.loop. Ini untuk wajib dipanggil untuk memproses MQTT yang kita gunain, dan juga harus tetap dicek kondisinya itu
terkoneksi. Apabila kondisinya tidak terkoneksi, dia bakal terus mereconnect kondisinya. Dan sini juga ada pengaturan untuk setiap pin, yang mana pin itu di setting ke low apabila tidak perlu membaca data, dan di setting high saat membaca data. Contohnya di sini adalah pin dari HCSR04, dia bakal terus membaca data di setiap iterasi, dan di setting ke low lagi untuk ke iterasi berikutnya baru di setting ke high lagi. Sini si sensor ini membaca data, yang mana data itu akan dikonversi nanti menjadi jarak untuk ketinggian airnya, dan juga beberapa sensor lain juga kita baca datanya, meliputi suhu, kelembapan, dan si sensor hujan. Mana data-data yang sudah dibaca itu nanti bakal klasifikasiin dia masuk ke kondisi level apa, yang mana sini ada 3 level. Ada di bawah 50%, itu lampunya hijau yang nyala, di antara 50-70, dan di level tertinggi itu akan menyala lampu merah, dan buzzernya kita setting nyala di kondisi level tertinggi. Itu menandakan airnya sudah mencapai level yang paling tinggi. Kemudian sini juga proses pencetakan ke serial monitor, dan berikutnya adalah proses publish data ke MQTT, yang mana data yang dipublish harus dikonversi terlebih dahulu ke string, kemudian dipublish ke broker MQTT-nya. Itulah proses yang kami gunakan untuk memprogram ESP32 di sistem deteksi banjir yang kami buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan backend dan frontend-nya, di mana di sini untuk backend utamanya ada di app.py, di mana di sini kami melakukan import data library-nya, di mana kami juga menggunakan monkey patch untuk memblokir library standar. Lalu di sini ada konfigurasi terkait dengan Flask agar dapat melakukan koneksi dari Python ke CSS atau front-end-nya. Lalu di sini kami membuat sebuah database dengan nama sensor database. Ketika belum dijalankan, sensor database tidak akan terbuat. Lalu kami melakukan pembuatan beberapa kolom sesuai dengan kebutuhan dari setiap sensor yang ada. Selanjutnya di sini ada set dari setiap atau masing-masing kolom, di mana di set 0 karena belum memuat data apapun. Selanjutnya kami melakukan konfigurasi MQTT dan melakukan connection dan message. Setelah itu kami juga melakukan pembangunan stake.io, di mana stake.io berfungsi untuk memblokir server agar dapat melakukan reload otomatis di 0,2 second. Selanjutnya di sini juga dilakukan penggunaan proses data logika fuzzy, di mana logika fuzzy-nya akan dijelaskan pada fuzzy_logic.python. Selanjutnya kami juga melakukan koneksi MQTT dan melakukan root atau mengkoneksikan terhadap API Flask-nya dengan memanggil front-end utama, yakni dashboard.html. Dan sisanya merupakan blok utama atau melakukan pemanggilan terhadap fungsi yang sudah dibuat. Untuk fuzzy logic-nya sendiri, untuk fungsi keanggotaannya ada 4 parameter utama. Yang pertama ada ketinggian, kelembapan, hujan, dan resiko, di mana setiap fungsi keanggotaan didefinisikan berdasarkan kesesuaian dari kriteria dari masing-masing sensor yang ada. Selanjutnya hasilnya nanti dibagi menjadi 4 parameter, ada kritis, tinggi, siaga, dan waspada. Untuk dashboard kami menggunakan framework dari Tailwind dan juga CSS seperti biasa, dan untuk bagian HTML-nya kami menggunakan card untuk menampung setiap informasi dari tiap-tiap sensor. Nah, apabila app.py dijalankan, otomatis database atau sensor underscore data akan terbangun di sistem dan akan menampung semua indeks data dari IoT atau hardware-nya.